Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Kamis 11 September 2025 dengan tema faktor dari dalam yang mempengaruhi kerja jiwa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya jiwa itu bersyahadat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah. Jadi sebelum jiwa itu masuk ke dalam jasad manusia, jiwa itu sudah bertauhid kepada Allah. Di dalam surat 7 atau surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian ketika jiwa itu masuk ke dalam jasad manusia, di mana dalam surat As-Sajdah ayat 9, maka jiwa itu banyak dipengaruhi baik faktor luar maupun faktor dalam, sehingga mempengaruhi kepada kerja jiwa. Jadi bisa jiwa itu kerjanya maksimal atau semakin dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang mengalami penurunan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan faktor dari dalam itu, yang pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu mempunyai kecenderungan pemenuhan atau kepuasan yang bersifat kebendaan, dan syahwat, serta membenci kepada hal-hal yang menuju jalan Allah. Jadi apabila dalam diri manusia jiwanya itu dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan orang itu dalam keadaan sesat kepada Allah. Kemudian ketika hawa nafsu itu sudah mengendalikan jiwanya, maka Allah akan mengunci mati pendengaran, penglihatan, kolbunya, terutama kolbu kirinya yang di dalam itu ada jiwa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk. Marilah kita kaji dalam Al-Quran surat Jaziyah atau surat 45 ayat 23. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan kolbunya. Waja'ala ala basarihi bisyawah. Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Wa may yahdihi min ba'dillah. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah? Afala tadhakkarun. Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan ketika seseorang itu jiwanya sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka Allah akan membiarkan dia itu sesat. Allah biarkan, Allah tidak akan ikut campur. Kemudian setelah sesat, di samping itu Allah akan mengunci mati, artinya menjadi tidak berfungsi kolbunya, jiwanya, fuadnya, Kemudian pendengaran, penglihatan batinnya,
Allah tidak memaksimalkan, bahkan tidak berfungsi sama sekali, sehingga orang itu tidak mendapatkan petunjuk Allah. Ini beratnya kalau kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, hawa nafsu itu sebetulnya memang Allah ciptakan sebagai bentuk keseimbangan dalam tubuh kita, ya. Karena manusia itu kodratnya memang Allah ciptakan itu, ya. Tetapi hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikendalikan, Bapak Ibu. Contohnya begini, ketika Bapak Ibu merasakan lapar, ya, lalu ketika lapar kita segera untuk makan. Nah, ketika proses menuju makan itulah adalah kerja daripada hawa nafsu. Nah, permasalahannya, makanan yang kita sediakan itu apakah itu adalah makanan yang halal, ya? Apakah makanan yang haram? Kalau makanan itu diperoleh dari jalan yang halal, ya, diridhoi oleh Allah, berarti hawa nafsu itu sudah dikendalikan oleh jiwa kita. Namun demikian, manakala makanan yang kita peroleh itu dari barang yang tidak halal atau haram, berarti ya hawa nafsu itu sudah mengendalikan jiwa kita. Sama halnya ketika kita mau berhubungan suami istri, ya. Jadi ketika kita punya hasrat, ya, syahwat untuk berhubungan dengan suami istri, itu kerja daripada hawa nafsu. Nah, namun demikian, ketika itu dilakukan dengan istri kita secara sah, ya, maka hawa nafsu itu dalam kendali jiwa kita. Namun demikian, apabila syahwat kita itu, ya, kita mengadakan hubungan suami istri dengan bukan istri kita, itu artinya hawa nafsu sudah mengendalikan jiwa kita, karena memang tidak boleh diharamkan. Nah, ini perbedaannya di situ. Maka oleh sebab itu hawa nafsu itu tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa dikendalikan, yaitu dengan jiwa kita, ya. Dengan jalan bagaimana? Banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada faktor dalam juga yang mempengaruhi daripada kerja jiwa kita, yaitu cahaya. Nah, cahaya itu adalah rahmat Allah, petunjuk Allah, karunia Allah, hidayah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah. Artinya apa? Artinya ketika posisi orang itu selalu menjaga kesucian jiwanya, ya, selalu jiwanya dalam keadaan suci dan bersih, maka ada kemampuan daripada jiwa itu untuk berkomunikasi dengan Allah. Orang itu istiqomah di dalam beribadah, solat 5 waktunya istiqomah, ya. Berzikir kepada Allah istiqomah, amal solehnya istiqomah, berdoanya istiqomah, ya. Kemudian orang itu akhlaknya juga mempunyai pribadi yang baik, terpuji, gitu. Nah, ini yang mempengaruhi daripada kerja jiwa kita, yang menyebabkan cahaya itu mengalir. Jadi sedikit banyaknya cahaya yang mengalir kepada jiwa kita itu tergantung daripada diri kita, jiwa kita istiqomah untuk di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan di dalam surat Thaha ayat 81. Allah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Wala tadghaw fihi, dan janganlah melampaui batas padanya. Fayahillalak alaikum ghadabi, yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian. Wa may yaja
wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, dan barang siapa ditimpahkan oleh kemurkaanku maka sungguh binasalah dia. Jadi di sini dalam ayat ini itu artinya cahaya itu mengendalikan hawa nafsu ya. Jangan sampai terbalik, hawa nafsu mengendalikan cahaya atau jiwa yang ada dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana untuk mendapatkan cahaya itu agar di dalam jiwa itu ada semacam kekuatan untuk selalu ya berkomunikasi dengan Allah, selalu merasa nyaman hidupnya, merasa tenang hidupnya. Itu disebabkan karena jiwa kita itu selalu mengingat Allah. Ketika jiwa mengingat Allah, maka cahaya itu selalu mengalir dalam diri kita, yang menyebabkan jiwa itu semakin bagus kerjanya, semakin maksimal kerjanya. Kemudian hawa nafsu itu semakin bisa kita kendalikan. Jadi kalau misalkan jiwanya untuk Allah, kemudian apa itu semata-mata mencari ridho Allah, kemudian aktivitas kehidupan sehari-harinya juga semata-mata mencari ridho Allah, kita selalu mengingat Allah. Nah, itu maka aliran cahaya ke dalam jiwa kita itu semakin terang. Di dalam surat Al-Hadid ayat 28 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasul. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah. Yu'tikum kiflain, niscaya Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya, mir rahmah. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan cahaya kalian dapat berjalan. Artinya berjalan dalam kendali Allah. Jadi Bapak Ibu, jiwa yang terkonik kepada Allah, jiwa yang selalu berkomunikasi dengan Allah, jiwa yang selalu menjaga kesuciannya kepada Allah, maka Allah alirkan cahaya di situ. Dan cahaya itu dalam rangka nanti ketika cahaya masuk ke dalam jiwa, maka cahaya itulah yang akan mengendalikan, menjadikan kepemimpinan dalam diri kita, sehingga hawa nafsu itu tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diambil alih kepemimpinannya oleh cahaya yang masuk ke dalam jiwa kita. Nah, dengan cahaya itu maka manusia itu dipastikan selalu di jalan yang lurus, karena di situ ada campur tangan Allah. Jadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah itu disebabkan karena aliran cahaya, maka orang itu dipastikan selalu di jalan Allah. Karena kalau orang beriman terutama ada penyimpangan, maka Allah yang akan meluruskan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, ya, karena kepuasan, ya, masalah duniawi, ya, atau yang lain, maka Allah itu lepas tangan dan mengunci mati, tidak memberikan petunjuk. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Dia mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita itu menjaga kesucian jiwa kita, itu sebetulnya tugas utama kita, Bapak Ibu, agar cahaya yang masuk ke dalam jiwa kita itu semakin mengalir secara istiqomah, yang menyebabkan hawa nafsu itu tidak bisa mengambil alih kepemimpinan. Nah, kalau itu terjadi, maka orang itu betul-betul orang-orang yang di jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan renungan bersama, dan hati-hati Bapak Ibu, ya, ketika faktor dalam ini dikuasai oleh cahaya yang masuk ke dalam jiwa kita, maka kita akan selamat dunia akhirat. Tetapi apabila hawa nafsu yang menguasai jiwa kita, maka kita akan tersesat
dan tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah. Mudah-mudahan menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.